Hai, jumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai makanan ringan yang satu ini. Apa namanya di daerah kalian? Mungkin ada dari kalian yang tahu ini namanya apa. Kalau di sini ini namanya kicimpring. Tapi selain disebut dengan nama kicimpring juga, makanan ini ada juga yang nyebut di sini dengan istilah beca. Serius, beca. Tapi bukan beca kendaraan yang roda 3 itu ya, bukan. Becanya lain. Ini becanya bisa dimakan dan masuk dalam golongan makanan ringan. Baik. Untuk proses untuk proses daripada pembuatan kicimpring atau beca ini terbuat dari umbi singkong. Jadi singkongnya diambil dulu tentunya di kebun. Setelah diambil, kemudian singkongnya dikupas, dibersihkan. Lalu setelah itu, setelah dikupas dan dibersihkan, kemudian singkongnya diparut sampai benar-benar semua batang umbi singkongnya tersebut menjadi halus. Nah, nanti setelah hasil dari parutan singkong tersebut, kemudian sekepal dari hasil parutan singkong diletakkan di sebuah wadah, katakanlah baskom atau mungkin semacamnya lah. Mungkin ada istilah lain di tempat kalian. Semacam wadah baskom seperti itu, diletakkan sekepal hasil dari parutan tersebut, kemudian ditekan-tekan supaya memastikan kalau hasil dari parutan tersebut benar-benar nempel. Nah, ditekan-tekan. Ada yang menggunakan jari tangan, ada juga untuk menghasilkan tekstur garis-garis seperti ini, ditekannya menggunakan garpu, teman-teman. Jadi si hasil daripada parutan tersebut disimpan di sini, kemudian ditekan-tekan menggunakan garpu. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Ada motif garis-garis. Ini dari garpu loh. Oke, kita lanjut. Setelah semuanya tertempel dan wadah yang baskom tadi ya sudah penuh, baru deh kemudian ini dibawa ke tempat pengukusan. Bisa dikukusnya di langseng yang biasa dipakai untuk merebus air ataupun untuk mengukus nasi. Posisinya dibalik seperti ini, teman-teman. Jadi ini kan si kicimpring tadi ya, yang dari hasil parutan yang sudah ditekan-tekan dan menempel. Jadi nanti posisinya dibalik, dibalik seperti ini. Ini katakanlah alat untuk pengukusannya. Disimpan di sini untuk beberapa saat, dan kalau dirasa beberapa menit kemudian kicimpring ini sudah matang ya, baru kemudian diangkat. Nah, nanti mulai dari keletek dibuka secara perlahan-lahan dan hati-hati supaya tidak robek. Baru deh setelah itu diletakkan di sebuah alas yang terbuat dari anyaman bambu biasanya. Kalau di sini ada kadang yang bulat itu namanya, yang dari bambu namanya tampir. Ada juga yang ditempel di nyiru. Ada juga yang ditempel di codang atau jebag ya. Adalah istilahnya. Mungkin di tempat kalian berbeda ya. Si hasil dari kukusan tadi yang sudah matang diletakkan lagi di yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang terbuat dari bambu itu. Baru deh setelah penuh, kemudian ini dibawa ke tempat penjemuran. Bisa ke genteng, bisa tempat yang khusus untuk penjemuran yang kakinya 4 itu yang terbuat dari bambu ya. Pokoknya yang pasti ini dijemur sampai benar-benar kering. Jadi si air daripada kukusan tadi benar-benar kering sampai kadang-kadang nantinya setelah kering itu bisa lepas dengan sendirinya. Tidak perlu dikeletek lagi, tapi bisa lepas dengan sendirinya kalau sinar mataharinya sedang bagus, sedang benar-benar terik ya.
Dan barulah nanti ketika kering, ini dibuka ataupun tinggal disisihkan saja. Kalau benar-benar kering ya, tinggal disisihkan saja. Ada untuk persediaan bisa dimasukkan ke kantong kresek atau dimasukkan ke wadah lainnya ya untuk persediaan. Bisa juga langsung digoreng. Jadi teman-teman, kicimpring atau beca ini matangnya 2 kali. 1 kali dari parutan singkongnya, kemudian dikukus, dia matang. Dan untuk yang terakhir, untuk kedua kalinya, ketika sudah kering, dijemur di terik matahari, kemudian ini digoreng hingga matang seperti ini dan bisa dikonsumsi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini bisa dikonsumsi, dimakan langsung bisa sebagai camilan. Saya contohin. Ada juga yang ini dimakan berbarengan dengan nasi juga ada. Dan untuk varian rasanya kita bisa menyesuaikan. Apakah mau memilih yang original saja seperti ini? Ini original, tidak ada campuran apa-apa. Bisa juga yang versi pedas. Di sininya biasanya ada pas waktu mentahan ketika hasil jemurnya ada kayak kulit dari cabai rawit gitu ya. Itu biasanya yang pedas. Ada juga yang pakai lada atau ketumbar kali ya. Ketumbar mungkin dicampur pakai ketumbar. Pokoknya untuk rasa bisa disesuaikan tergantung selera yang membuatnya. Baik, teman-teman, demikian video kali ini. Mungkin di daerah kalian snack ataupun makanan ringan seperti ini apa namanya, silahkan tulis di komentar. Akhir kata dari saya, salam kompak selalu, salam semangat selalu, dan sukses selalu. Terima kasih, sampurasun.